Kenapa rakyat Aceh kembali ingin merdeka padahal sudah terjadi perdamaian antara RI dan GAM? Ini teman-teman harus dibahas. Karena banyak sekali di media-media TikTok atau YouTube kita lihat rakyat Aceh masih menginginkan merdeka setelah terjadinya perdamaian. Apa yang terjadi? Oke teman-teman, dalam video kali ini kalian simak sampai habis supaya tidak gagal paham kenapa rakyat Aceh meminta merdeka kembali. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersyukur teman-teman, kita masih diberi umur panjang sampai hari ini sehingga kita bisa merasakan apa yang terjadi khususnya di Aceh. Sehingga banyak sekali orang-orang Aceh yang sudah pergi ke merantau ke luar negeri. Artinya tidak mau tahu lagi dengan Aceh. Tapi di Aceh banyak sekali terjadi ketimpangan ekonomi dalam sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal banyak sekali dana-dana yang dikirim dari pusat, memang dari kekayaan alam Aceh yang dikirim ke pusat, ya kan? Dikirim lagi ke Aceh, otsus atau apapun itu. Kenapa rakyat Aceh ingin merdeka? Di mana kamu dapatkan informasi ini? Nah, teman-teman, bagi kalian penggiat media sosial, kalian bisa melihat dari konten-konten dan komentar-komentar bahwa bagus rakyat Aceh merdeka aja, Aceh merdeka aja, berpisah dengan NKRI. Itu komentar-komentar netizen. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa teman-teman? Kalian bisa bayangkan, Aceh yang begitu kaya raya, ya kan, dipertontonkan di mana-mana. Di daerah Aceh Barat Selatan sana banyak tambang emas. Di daerah Aceh Timur banyak hasil minyak, sumur-sumur bor walaupun masih ilegal, ya kan, dan masih banyak gas andaman lagi yang mau dibor lah, gitulah bahasanya. Teman-teman, kenapa rakyat Aceh mau minta merdeka setelah perdamaian? Ini kan luar biasa. Ada apa masalah ini? Semua orang bertanya, apa nggak ada keadilan? Iya, tidak ada keadilan di Aceh ini, teman-teman. Itu yang pastinya. Kita lihat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang bisa bekerja orang-orang yang ada saudaranya di dalam, kalau orang Aceh bilang di dalam kantor, ya, di kantor itu ada orang dalam. Nah, kan sekarang pakai online, teman-teman sekalian. Online itu tidak semuanya benar, teman-teman. Banyak sekali kantor-kantor yang nggak online itu, ya kan, cara penerimaan yang nggak online itu, mereka yang berkuasa hanya saudaranya yang menempatkan sebagai pekerja. Ini fakta. Makanya rakyat Aceh seakan-akan kan, bagaimana kita bilang ya, nggak mau menerima lagi perdamaian ini. Iya, mereka kecewa dengan perdamaian, menyalahkan perdamaian. Artinya sebenarnya siapa yang disalahkan? Nah, di sini sebenarnya yang bersalah ini, teman-teman, pemerintah daerah, gubernur. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa. Ya mereka dipersalahkan lah. Gara-gara mereka salah, ya kan, tidak bisa membuat rakyat sejahtera, makanya kembali lagi isu-isu merdeka. Aceh mau merdeka, ya kan? Kenapa? Karena gubernur, pemerintah daerah membela diri. Bagaimana dia membela diri? Gini teman-teman, coba kalian bayangkan kan, misalnya investor nggak datang, dipersempit izin dari pemerintah pusat. Misalnya kemarin apa tuh, masalah tambang-tambang ilegal, itu urusan pusat, artinya harus ke pusat dulu, ke Jakarta dulu, begitulah bahasanya, sehingga mudah. Jadi artinya MOU, tanda tangan MOU, masalah bendera. Kenapa?
Ya, karena itu bertentangan masalah bendera. Jadi semuanya hampir tidak bisa dikerjakan oleh Aceh, pemerintah Aceh. Ini pembelaan dari pemerintah Aceh. Nah, jadi ya untuk apa juga kita damai kalau kayak gini semua serba nggak bisa. Nah, timbullah. Ayo kita gerak kembali. Ayo kita minta merdeka. Siapa pemimpin kita sekarang? Itu yang terjadi. Kalian teman-teman boleh lihat TikTok Aceh. Memang begitu kejadiannya. Ya, bahkan sekarang ada di luar negeri sana pergerakan yang dikatakan di PBB itu sudah ada pergerakan minta kemerdekaan. Tapi kita nggak mengerti itu. Apakah ini kesinambungan dari yang dibilang Hasan Tiro? Tapi menurut kita lihat ini nggak ada sambungan lagi. Kenapa? Hasan Tiro sudah putus dengan perdamaian, selesai masalah. Ya kan? Panglimanya sudah menjadi gubernur. Petinggi-petinggi yang lain sudah jadi ada jabatan yang menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Tapi hari ini jelas di bawah ada gerakan yang ingin menggerakkan Aceh merdeka. Aceh ingin menuntut kemerdekaan, tidak terima dengan pemerintahan sekarang. Artinya MOU itu tidak bagus, perdamaian itu tidak betul. Nah, teman-teman, apakah kalian melihat itu? Jika kalian melihat ada gejolak di Aceh itu, ya wajar-wajar saja, teman. Artinya apa? Ini kesalahan pemerintah daerah. Ini fatal nih, karena pemerintah pusat sudah banyak mengirim uang ke sini. Minimal, kok pemerintah daerah juga yang salahkan? Ya iyalah. Dana-dana sering dikembalikan ke pusat karena tidak terserap. Ya kan? Kalian tahu kan carut marut uang di Aceh ini mengendap di luar daerah. Itu uang rakyat loh. Jadi uang rakyat mengendap di luar daerah. Jadi luar biasa nih. Ini kesalahan siapa? Pemerintah daerah jadinya. Terlepas daripada seandainya, ini bisa kita bayangkan seandainya kesejahteraan rumah-rumah di bawah garis kemiskinan betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, saya rasa nggak begini. Ya rakyat ya ingin damai juga lah, damai, ya kan? Itu aja. Jadi sekarang teman-teman kita lihatlah perkembangan ke depan. Semoga pemerintah Aceh bisa merekrut orang-orang yang ahli di bidang ekonomi, bukan yang dekat dengan kekuasaan. Itu yang kita perlukan di Aceh. Ya, betul-betul menempatkan orang-orang ahli ekonomi, ahli strategi, bukan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang yang dekat dengan pemerintah. Dipahami di sini ya? Oke teman-teman, kita akhiri. Kalian subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.